Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Yunia Rizkyanti dengan NPM 21203030068 dari kelas IPA 3 angkatan 2021. Nah, di sini saya akan memperlihatkan simulasi gerak lurus pada bidang datar yang licin dan kasar melalui simulasi Scratch. Nah, sebelumnya gerak pada bidang yang pertama, gerak yang akan saya simulasikan adalah gerak bidang datar pada bidang yang licin. Nah, gerak pada bidang licin ini merupakan gerak pada bidang datar yang lurus yang hubungannya dengan sumbu X dengan tanpa adanya gaya gesek yang mempengaruhi pergerakan sebuah benda. Nah, jadi pergerakan bendanya ini tidak memiliki nilai koefisien gesek maupun gaya gesek kinetis yang mempengaruhi pergerakan bendanya. Nah, untuk memulai simulasi ini, mulai dengan penggunaan ikon bendera untuk memulai setting yang telah diatur sebelumnya. Kemudian, di sini saya mengatur nilai X0 sebesar min 119, kemudian Y-nya adalah min 108. Dan di sini saya tidak mengatur Y0 karena pergerakan yang terjadi pada bidang datar yang licin atau bidang datar ini tidak berhubungan dengan sumbu Y. Jadi Y-nya selalu tetap. Kemudian diatur nilai M sama dengan 4 dan V0 adalah senilai 5 dan T-nya adalah 0 karena pergerakan yang terjadi adalah dimulai pada T sama dengan 0. Kemudian nilai F-nya adalah sebesar 20 dan percepatannya dapat dicari dengan rumus F per M. Kemudian diatur seperti biasanya berupa erase all, pen up, set pen color to, set pen size to, dan lain-lain. Nah, kemudian dirumuskan XT atau posisi akhir benda. Untuk menentukan XT ini dirumuskan melalui rumus X0 plus V0 dikali dengan T ditambah 0,5 atau setengah dikali A dikali T kuadrat. Nah, kemudian YT-nya adalah tetap pada posisi awal karena geraknya hanya berhubungan dengan sumbu X. Dan di sini saya mengatur perubahan nilai T adalah senilai 0,2. Simulasinya dapat dilihat sebagai berikut. Nah, dapat dilihat bahwa titik-titik yang tadinya rapat menjadi renggang. Nah, di sini menunjukkan bahwa gerak yang terjadi pada bidang ini merupakan gerak lurus beraturan dengan dipercepat karena titik-titiknya semakin renggang, yang mana pada T0,2 ini kecepatannya lebih cepat. Semakin ke kanan titiknya makin merenggang, yang mana menunjukkan bahwa pada waktu 0,2 ini jarak yang ditempuh benda semakin lebar. Kemudian selanjutnya adalah simulasi gerak pada bidang kasar. Dan pergerakan pada bidang kasar ini berbeda dengan pada bidang licin karena pada bidang kasar mempunyai nilai koefisien gesek atau gaya gesek kinetis yang mana menghambat pergerakan objek benda. Nah, di sini kita atur yang pertama adalah X0-nya posisi awal pada min 151, kemudian Y-nya pada min 89. Masanya untuk objek benda ini adalah saya atur 100, kemudian kecepatan awalnya adalah 45, kemudian T-nya untuk pergerakan dimulai pada T0 dan F diatur pada 10. Nilai koefisien geseknya adalah 0,5 dengan percepatan gravitasi senilai 10 atau bisa
rating pada 9,8. Kemudian untuk perumusan gaya gesek kinetisnya adalah dengan merumuskan koefisien gesek dikali dengan massa dikali dengan percepatan gravitasi. Kemudian diatur juga untuk percepatannya dengan rumus F min Fk per M. Nah, Fk ini jadi minus karena Fk selalu berlawanan arah dengan F, yang mana F ini arahnya ke kanan sementara Fk ini arahnya ke kiri. Jadi F min Fk dapat dituliskan F min Fk per M. Kemudian diatur seperti biasanya, dan di sini adalah perumusan posisi akhir pada benda, yaitu xt dirumuskan dengan x0 plus v0 dikali dengan t ditambah setengah dikali a dikali t kuadrat. Kemudian untuk yt-nya tetap pada y awal karena geraknya berhubungan pada sumbu x saja. Kemudian untuk perubahan waktu yang digunakan sebesar 0,1. Dari program yang sudah kita atur ini nanti akan menghasilkan pergerakan benda sebagai berikut. Nah, dari pergerakan ini dapat dilihat bahwa percepatannya adalah senilai 5. Kemudian untuk posisi akhir pada bendanya adalah 65. Dengan waktu yang dibutuhkan adalah 1,3 dengan gaya gesek kinetisnya sebesar 500. Nah, mari kita lihat apa ya jadinya apabila koefisien geseknya diatur pada nilai 0,7. Nah, dapat dilihat bahwa gerak benda lebih pendek ya, lebih singkat daripada yang tadi. Yang mana xt atau posisi akhirnya ini hanya sampai pada 0,2. Dengan koefisien gesek 0,7 ini menghasilkan gaya gesek kinetisnya sebesar 700, yang mana lebih besar daripada yang tadi. Yang mana dapat disimpulkan bahwa semakin besar koefisien geseknya, maka semakin besar hambatan benda untuk bergerak. Dan nilai dari gaya gesek kinetisnya akan semakin besar, dan maka jarak yang ditempuh bendanya semakin kecil atau lebih kecil daripada koefisien gesek yang bernilai kecil. Mungkin cukup sekian simulasi mengenai gerak pada bidang datar, licin, dan kasar yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.